Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gayatri Rusmani Tias dari Departemen Kimia NRP 50042011154. Saya Raicha Ariandi Rahman, NRP 500420197 dari Departemen Kimia. Ya, perkenalkan, nama saya Hasan Setiawan, NRP 502020118. Saya dari Departemen Teknik. Perkenalkan, nama saya Wisti Ramadhani Putra Siaan dengan NRP 50042011114 dari Departemen Kimia. Ya, perkenalkan, nama saya Yusufino Ilham Widodo dengan NRP 5020201034 dari Departemen Teknik Kelautan. Nama saya Divya Azhara, NRP 50020201107 dari Departemen Teknik Kelautan. Saya akan menjelaskan apa itu pereferensian. Pereferensian adalah bagaimana cara mengutip pustaka sumber, cara merujuk, dan cara mencantumkan pustaka yang dirujuk dalam daftar pustaka. Tujuan dari dilakukannya pereferensian adalah yang pertama itu memperkuat argumentasi, yang kedua itu menghindari plagiarisme, yang ketiga adalah untuk menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Lalu yang keempat adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Kemudian ada manfaat dari pereferensian. Manfaat itu adalah menunjukkan mutu ilmiah yang lebih baik, menampilkan ketelitian secara lebih cepat serta akurat, kemudian memudahkan dalam evaluasi penggunaan dari sumber dana, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, mencegah terjadinya perulangan dalam penulisan daftar pustaka, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Mendeley setelah kita buka. Jadi apa sih aplikasi Mendeley itu? Mendeley adalah software referensi manager yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi atau lainnya. Nah, dalam penggunaannya Mendeley akan secara otomatis membuat referensi atau daftar pustaka dari suatu karya ilmiah yang sedang kita kerjakan. Nah, Mendeley akan bekerja secara otomatis membuat kutipan referensi atau daftar pustaka apabila kita sudah membuat library atau perpustakaan di Mendeley. Nah, lalu apa sih keunggulan aplikasi Mendeley ini? Nah, salah satu keunggulan aplikasi ini adalah karya ilmiah yang kita upload di Mendeley secara otomatis diurutkan baik menurut penulisan, judul, tahun, dan penerbitnya. Lalu kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi di seluruh jurnal atau buku atau program yang mengandung kata yang ingin kita cari. Lalu setiap file yang kita tambahkan di dalam program Mendeley ini dapat diketahui detailnya secara otomatis dan lengkap tanpa harus kita tambahkan satu persatu. Nah, detailnya itu seperti tipe file, judul, penulis, tahun, volume, dan lain-lain. Lalu, dia juga terhubung secara online dengan website. Jadi, bagi kita yang memiliki akun Mendeley di internet dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer kita sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal ada jaringan internet. Lalu, yang terakhir keunggulannya adalah dengan fasilitas web importer kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduhnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pencarian referensi yang kredibel. Nah, kesempatan kali ini salah satu situs yang saya gunakan adalah situs terpercaya dari milik nasional, yaitu Sinta. Jadi setelah melakukan pencarian Sinta, kita bisa langsung mengklik Sinta. Kemudian di bagian source kita pencet jurnal, kemudian pilih salah satu dari kumpulan jurnal dari setiap universitas. Saya akan memilih dari Universitas Negeri Semarang, yaitu Jurnal Pendidikan IPA Indonesia atau Indonesian Journal of Science Education. Nah, dari sini kita juga bisa memilih, ada banyak sekali jurnal. Salah satu kali ini saya akan memilih jurnal yang ditulis oleh Tahyu dan Mulyani
dan Miss Wadi dengan judul Pengembangan Pembelajaran Terpadu dengan menggunakan model pembelajaran problem based melalui lesson study. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke tab baru. Nah, kita sudah diarahkan ke laman resmi dari Jurnal Universitas Negeri Semarang, di mana kita sudah mendapatkan jurnal yang kredibel tadi. Di sini sudah ada judul dan abstrak yang terdapat dalam jurnal tersebut, dan ada referensinya. Kemudian untuk full text kita bisa mendownloadnya melalui PDF dengan mengklik tombol di sini. Tunggu sampai halamannya muncul. Nah, setelah muncul, kita bisa melakukan download this PDF file. Kita terdownload. Sekarang bisa kita buka. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan salah satu jurnal yang didapat dari situs yang kredibel, yaitu dari Sinta Indonesia. Saya akan menjelaskan menggunakan salah satu sumber kredibel jurnal internasional, yaitu Science Direct. Pertama-tama pada Google Bar-nya kita ketik Science Direct-nya sendiri. Setelah itu muncul yang paling atas itu www.sciencedirect.com. Nanti kita akan mengklik lamannya, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Yang kedua, kita akan mencari jurnal yang dituju. Contohnya ini Antibacterial Finishing of Cotton. Setelah kita mengklik judul jurnalnya, kita bisa langsung mencarinya. Tapi kalau ada opsional lainnya atau hanya mengetahui autornya saja atau hanya mengetahui jurnalnya saja, itu bisa langsung dicari di salah satu kotak-kotak ini. Lalu kita cari. Nah, yang mau dituju itu adalah yang Antibacterial Finishing of Cotton Fabrics. Nah, ini nanti diklik aja. Nah, ini di sini udah muncul laman untuk mendownloadnya, itu bisa diklik di sini, download PDF. To download this article. Nah, di sini kita udah dimasukin ke web untuk mendownloadnya. Nah, bentuk jurnalnya itu seperti ini, tampilan jurnalnya. Nanti tinggal diklik bagian downloadnya saja. Sekarang kita sudah mendapatkan jurnal yang kredibel dari Science Direct itu sendiri. Terima kasih. Nah, lalu sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengunggah referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Oke, jadi buat yang praktik pengelolaan referensinya, jadi yang pertama itu kita harus pencet tools yang ada di sini. Kemudian kita install Microsoft Word plugin. Nah, setelah muncul seperti ini, pop-up seperti ini, langsung pencet OK aja. Ini tuh menandakan bahwa sudah terinstall ya untuk Microsoft Word-nya. Nah, terus kemudian kita langsung saja ambil adding di sini. Ini tuh untuk mencari referensi yang sudah kita download tadi. Nah, saya menggunakan referensi yang ini, langsung dipencet, kemudian kita open aja. Nah, setelah di-open, langsung masuk ke aplikasi Mendeley tersebut. Nah, jadi ketika kita udah upload di sini, nanti pas ketika di Microsoft Word itu langsung bisa kedetek. Ya, jadi begitulah praktik pengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Oke, jadi di sini kita akan memasuki video yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita membuat sitasi dan juga daftar pustaka dari aplikasi Mendeley ke dalam Microsoft Word. Di sini saya akan memaparkan mengenai panduan dan cara-cara
membuat citasi dari aplikasi Mendeley ke dalam Microsoft Word. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuka aplikasi Mendeley. Dan kemudian di situ ada beberapa folder yang sudah tersedia, yaitu ada EAS, ETS, skripsi, TA. Nah, saya memilih folder TA. Nah, bagaimana sih cara membuat folder? Yaitu tinggal create folder, habis itu rename, dan selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah add file, yaitu tinggal di pojok sebelah kiri, kemudian ada add file ya. Kemudian kita pilih dokumen yang kita inginkan. Nah, di bagian pojok sebelah kanan ada deskripsi mengenai artikel yang sudah kita cantumkan, mulai dari judul, tahun, dan sebagainya. Kemudian kita memasuki Microsoft Word dan masuk ke reference, dan di situ ada tools mengenai Mendeley. Namun jika belum, kita bisa kok mengaktifkannya, yaitu tinggal buka aplikasi Mendeley dan klik tools, dan di situ ada Microsoft Word plugin. Tinggal diklik saja jika belum. Setelah itu kita bisa balik lagi ke dalam Microsoft Word untuk melakukan citasi dari jurnal yang sudah kita pilih. Nah, di situ ada insert citation, kemudian kita pilih go to Mendeley. Nah, kita akan diarahkan ke dalam Mendeley. Kemudian kita klik jurnalnya itu. Nah, terdapat kesamaan ya antara judul dalam jurnal dan judul di Mendeley-nya. Nah, di situ bisa dilihat deskripsi jurnal. Nah, kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat isi teksnya. Karena di sini saya ingin mencontohkan untuk sintasi, jadi saya pilih random. Kemudian block text, kemudian pilih copy, kemudian klik cite di atas. Nah, kemudian akan diarahkan ke dalam Microsoft Word lagi. Tunggu sebentar. Nah, citasinya akan keluar. Setelah itu kita bisa paste semua kata yang tadi sudah kita copy ke dalam Microsoft Word itu. Setelah itu kita tinggal merapikan kalimatnya dengan rata kanan, rata kiri, kemudian formatnya, ukuran, dan Times New Roman. Kalimat yang sudah tertera di atas merupakan kalimat langsung, yaitu dengan ciri-ciri kalimatnya, kemudian yang terakhir adalah citasi. Ada dua variasi, yaitu yang pertama yang tadi, dan yang kedua adalah bisa menurut nama atau based on name, kemudian baru kalimat yang dikutip. Nah, demikian bagaimana cara membuat citasi dari Mendeley ke dalam Microsoft Word. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yudhistira. Baik teman-teman, untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginput daftar pustaka menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word dengan satu kali klik. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Mendeley-nya ya teman-teman. Lalu di sini saya juga sudah login ke dalam aplikasi Mendeley menggunakan akun saya. Dan selanjutnya adalah langkah yang cukup penting, yaitu teman-teman harus menginstal terlebih dahulu Microsoft Word plugin. Karena jika teman-teman belum menginstal Microsoft Word plugin, maka teman-teman tidak bisa menggunakan Mendeley ke dalam aplikasi Microsoft Word. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menambahkan file ya teman-teman, yang akan dikutip daftar pustakanya atau diinput daftar pustakanya. Oke, jika teman-teman belum menambahkan file, harap menambahkan file terlebih dahulu. Untuk caranya tadi sudah dijelaskan ya oleh teman saya sebelumnya. Baik, saya akan menuju langsung ke dalam Microsoft Word ya teman-teman. Oke, sebenarnya teman-teman, untuk menambahkan daftar pustaka itu caranya sangat mudah teman-teman, yaitu dengan cara mengklik tombol insert bibliografi, maka akan muncul semua daftar pustakanya. Tapi sebelum itu ada satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu teman-teman. Nah, syarat apakah itu? Ya, syaratnya adalah sebelum teman-teman memunculkan daftar pustaka di Microsoft Word, maka teman-teman di sebelumnya sudah harus ada citasi terlebih dahulu teman-teman. Jika tidak ada citasi, maka daftar pustaka tersebut tidak akan muncul. Sebagai contoh ya teman-teman, ini saya belum memasukkan citasi di tulisan saya. Saya akan langsung mencoba memasukkan daftar pustaka.
Oke, kita langsung klik insert bibliografi dan tidak akan bisa teman-teman. Di sini diperintahkan harus memasukkan citasi dahulu supaya daftar pustaka bisa muncul. Oke, kita coba kita masukkan citasi ya teman-teman. Oke, kita masukkan citasinya. Oke, citasinya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita coba masukkan daftar pustakanya. Dan ya, bisa kan teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, jika teman-teman ingin memasukkan daftar pustaka menggunakan Mendeley di Microsoft Word, maka teman-teman harus memasukkan citasi terlebih dahulu di sebelumnya, baru bisa teman-teman menginput daftar pustakanya. Jika tidak ada citasi, maka tidak akan bisa muncul daftar pustaka ini teman-teman. Oke, segitu saja video praktek dari kelompok kami mengenai tentang penelusuran yang kredibel, penggunaan Mendeley, dan pengolahan Mendeley ke dalam Microsoft Word. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya mewakili dari kelompok kami mengucapkan minta maaf jika ada salah kata. Oke, sekian dan terima kasih.